Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali tentang pembahasan atau pengulasan tentang materi ENSA ya, Enterprise Network Security. Di mana kita kali ini akan mengulas tentang Lab Activity Packet Tracer 12.5.13 tentang troubleshooting enterprise network. Di mana pada packet tracer pada lab kali ini tujuan kita adalah yang pertama kita melakukan verifikasi switching teknologi, lalu melakukan verifikasi koneksi DHCP ya. Yang ketiga, part 3 melakukan verifikasi routing, lalu melakukan verifikasi one teknologi, dan yang terakhir part 5 yaitu melakukan verifikasi connectivity. Skenario yang dibuat adalah this activity use a variety of technology that you have encountered during your CCNA studies, including IPv4 routing, IPv6 routing, port security, ether channel, DHCP, and NAT. Ya, jadi di skenario lab ini adalah kita menggunakan beberapa variasi teknologi yang sudah kita pelajari pada saat belajar CCNA, yaitu termasuk IP versi 4 atau routing IP versi 4, routing IP versi 6, port security, ether channel, DHCP, dan NAT ya, atau Network Address Translation. Tugas kita adalah mereview kebutuhan-kebutuhan yang disyaratkan pada skenario ini ya, yaitu isolate and resolve any problem, yaitu kita melakukan isolasi dan memperbaiki segala bentuk permasalahan yang ada di konektivitas lab ini ya. Lalu kita mendokumentasikan langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan verifikasi kebutuhannya. Jadi ada sebuah perusahaan melakukan penggantian router 1 dan router 3 ya, untuk mengakomodasi koneksi fiber antara beberapa lokasi ya. Kalau lihat di sini, oke. Konfigurasi router yang sebelumnya, yaitu menggunakan koneksi serial, itu telah diubah dan diterapkan konfigurasi ya. Jadi IP versi 6 juga telah dites pada porsi kecil pada jaringan dan dibutuhkan verifikasi. Jadi password telah dihilangkan untuk mempermudah latihan troubleshooting ini. Typical password protection should be reapplied. However, the activity will not grade this item ya. Jadi kita harus menerapkan proteksi password ya, tetapi di aktivitas ini tidak dilakukan grading ya. Ini adalah addressing table-nya. Perangkat-perangkatnya seperti kita lihat di sini ada router 1, router 2, router 3, ada 4 switch, ada 4 PC, dan ada 1 TFTP server. Oke, yang pertama adalah part 1, kita tujuannya itu melakukan verifikasi switching technologies. Point A, port security is configured to only allow PC1 to access switch 1 FO3 interface, atau
Jadi port security ini dikonfigurasi hanya untuk memperbolehkan PC1 untuk mengakses switch 1 melalui Flash Ethernet 3 interface ya. All violation should disable the interface. Semua pelanggaran ya, jadi semua bentuk pelanggaran itu harus menonaktifkan interface-nya. Jadi kita harus mengeluarkan perintah, menerapkan perintah pada switch 1 untuk menampilkan status port security saat ini, oke? Kita buka switch 1. Ada command CLI ya, enable configure terminal, lalu kita lihat, kita gunakan perintah show. Kalau di config mode kita berarti tambahkan do ya, do show port security ya. Oke. Nggak ada ya, nggak nampil. Lalu kita coba masuk ke, kita lakukan konfigurasi mode pada interface 3 ya, Flash Ethernet 3. Yang ke PC 1 ya. Kita masuk ke configure terminal. Lalu masuk ke interface 03. Masukkan perintah switch port security, switch port security, MAC address sticky. Lalu device pada LAN ya, pada koneksi LAN di switch 1 itu harus berada di dalam VLAN 10. Kita lakukan display the current state of VLAN configuration. Kita lihat konfigurasi VLAN ya, to show VLAN brief. Kita lihat, oke ya, bahwa di interface 3 dan 4 ini masuk ke dalam VLAN 10. What ports are currently assigned to VLAN 10? Jadi port yang terassign pada VLAN 10 ini adalah port 3 dan port 4 ya. 3 dan port 4. Karena di sini hanya ada satu VLAN, jadi mungkin apakah kita perlu mengeluarkan ya, kayaknya nggak perlu ya. Oke. Lalu PC1 should receiving IP address from router 1.
PC1 harus menerima IP address dari router 1. Apakah PC saat ini sudah memiliki IP address? Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Apakah PC1 sudah memiliki IP address? Kita bisa melihatnya dari IP configuration ini, ya, atau bisa melalui command prompt ipconfig. Oke, ternyata belum menerima IP address ya. Ternyata belum menerima IP address. Ya, IP address-nya 169.254 ini berarti menandakan si PC tidak menerima IP address. Oke. Berarti kita harus melakukan konfigurasi pada router 1 yaitu di gigabit 01. Gigabit 01 itu berarti yang mengarah ke di switch 1 ya. Dari switch 1 yang mengarah ke router 1. Bahwa di router 1 is not in same VLAN and SPC1. Okay. Change the GO1 interface to be member VLAN and set port face the interface. Oke, berarti ini harusnya gigabit 01 ini juga masuk ke dalam VLAN 10. Oke. Kita masuk ke interface gigabit 01 switch port akses VLAN 10 spanning 3 port face. Kita nggak perlu hiraukan ini ya. Kita coba cek lagi. Lalu berikutnya reset interface address on PC1 from GUI or by using command prompt and the ipconfig renew command. Gunakan perintah ipconfig renew. Kita masuk ke PC1 lagi. Kita lakukan renew IP ya melalui ipconfig renew. Kita tunggu sebentar. Apakah PC1 telah memiliki IP? Ya. IP PC1 sudah mendapatkan IP ya 192.168.10.10 dengan default gateway 192.168.10.1. Oke, ini kita sudah berhasil ya. Jika tidak, recheck your step. Jika belum berhasil, lakukan cek pada langkah-langkah sebelumnya ya. Test connectivity to the TFTP server. The ping should be successful. Kita lakukan konektivitas, kita lakukan ping ke TFTP server ya. Harusnya ping tersebut berhasil. TFTP server itu IP-nya 192. Ini ya, TFTP server yang ini IP-nya 192.168.20.254. Masih RTO ya, udah berhasil ya, udah koneksi. Oke, PC1 berhasil. Lalu berikutnya poin G, the LAN connected to the R3. LAN yang terkoneksi ini ya berarti ya di router 3 itu mengalami penambahan switch ya, penambahan switch pada topologinya. Jadi link aggregation using ether channel is configured on switch 2, switch 3 and switch 4. Jadi di topologi ini menggunakan konfigurasi ether channel ya di switch 2, switch 3 dan switch 4. Ini channel group 1 yaitu switch 2 dan switch 3. Switch 3 dengan switch 4 itu channel group 3 dan switch 2, switch 4 itu channel group 2. Oke. The ether channel
should be set to trunk. The ether channel link should be set to form a channel without using a negotiation protocol. Berarti menggunakan protokol no negotiation. Lalu issue comment on each switch to determine if channel is working correctly. Ya, kita gunakan perintah show ether channel summary untuk memastikan bahwa setiap channelnya bekerja dengan baik. Oke, kita coba dari switch 2. Kita gunakan perintah show ether channel summary. Hasilnya adalah port 1 ya. FA01, FA02, FA01, FA02, ya, FA03. Okay, were there any problem with ether channel? Apakah di sana ada permasalahan di ether channel? Coba kita lihat port channelnya. Port channel 1 ya, dan port channel 2. S ini berarti layer 2, U ini berarti in use. Oke. Portnya adalah untuk channel 1, port 1 dan port 2. Kita cek port 1 dan port 2. Oke. Dan statusnya PP itu berarti import channel ya. Dan port channel 2-nya adalah port 3 dan port 4. 3 dan 4. Oke. Betul ya, bagus ya. Nggak ada masalah. Lalu modifikasi modify S3 to include port F1 and F2 as port channel 1. Oke, kita masuk ke switch 3 untuk melakukan konfigurasi memasukkan port 1 dan port 2 agar masuk ke port channel 1. Kita coba lihat. Nah, seperti dapat kita lihat ya, ketika kita melakukan perintah show ether channel summary, di sini kenapa diminta melakukan memasukkan port 1 dan interface Ethernet 1 dan Ethernet 2 ke port channel 1, karena setelah kita lihat dengan ether channel summary bahwa port channel 1 ya di switch 3 ini belum masuk ya. Belum masuk dan belum terassign portnya, interface-nya. Maka dari itu kita harus memasukkan interface-nya untuk dimasukkan ke dalam port
channel 1. Oke. Kita masuk ke configure terminal, kita masuk interface, range, post Ethernet 1 sampai 2. Lalu kita masukkan channel group 1 mode on. Channel mode. Oke, kita lihat kembali statusnya. Do show enter some. Ya. Sekarang setelah kita lakukan perintah ether summary, kita bisa lihat bahwa port channel 1 ya di layer 2 statusnya in use ya, terpakai, dan portnya adalah port 1 dan port 2 pada import channel. Oke. Berikutnya lakukan verifikasi trunk status pada semua switch ya. Kita lakukan di switch 3 dulu. So interface trunk. Oke. Di sini statusnya port channel 1 on, encapsulation.1q, statusnya trunking dan native VLAN 99. Port channel 3 ya. Port channel 3-nya, channel group 3-nya sama ya. Lalu kita lihat di channel 2 switch 4. Kita tadi belum lihat channel summary di switch 4 ya. Oke. Statusnya udah up ya. Oke. Sudah bagus. Nanti VLAN terang. Kita ke switch 2 dan memang yang diminta ini adalah untuk memperbaiki permasalahan terang isu pada switch 2. Kita coba lihat. So, interface terang. Dan di sini terlihat bahwa gigabit 01 ini trunking pada native VLAN 1. Harusnya gigabit 01-nya ini masuknya ke VLAN 99. Kita perbaiki. Kita masuk ke configure terminal, masuk ke switch port, interface gigabit 01 dulu. Lalu lakukan switch port trunk native VLAN 99. Oke, do show interface trunk. Oke. Sudah ya. Lalu yang K, spanning tree should be set to PVST plus on S2, S3, and S4. Ya. Spanning tree harus terset ke PVST plus pada switch 2, 3, dan 4. Switch 2 harus terkonfigurasi sebagai root bridge untuk semua VLAN-nya. Gunakan perintah untuk menampilkan spanning tree status pada switch 2. Oke. Kita lakukan perintah do show spanning tree summary total. So summary total. Oke. Ini dapat kita lihat bahwa switch-nya dia sudah di PVST mode ya. Lalu root bridge 4. Nah, ini dia belum sebagai root bridge ya. Dia belum sebagai root bridge untuk VLAN manapun. Oke.
Jadi kita harus melakukan perintah, ya seperti kita lihat bahwa dari hasil yang terlihat bahwa switch 2 belum menjadi rooted pada VLAN manapun. Jadi kita harus memperbaiki spanning tree statusnya pada switch 2 dengan menggunakan perintah. Kita lihat dulu, so kita gunakan perintah ini dulu ya, spanning tree VLAN 1 sampai 105 root primary. Ini maksudnya apa? Maksudnya dengan perintah ini kita menjadikan bahwa switch 2 itu sebagai root bridge ya, dari VLAN 1 sampai 1005. Oke, something. Ya, coba kita lihat kembali. Kita lihat. Ya, di sini terlihat bahwa saat ini sudah root bridge untuk VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50 serta native. Coba kita lihat. Karena memang di switch 2 ini ada 4 VLAN ya, VLAN 30, 40, 50, dan 99 atau native. Oke. Part 1 selesai. Kita masuk ke part 2 yaitu verifikasi DHCP. Router 1 adalah sebagai DHCP server untuk router 1 LAN ya, untuk yang LAN ini. Jadi bahwa router 1 ini dia sebagai DHCP server bagi ini ya. Dan router 3 dia sebagai DHCP server untuk tiga LAN ini, 3 switch yang terkoneksi ke router 3. Check the addressing of PCs. Do they all have correct addressing? Kita disuruh melakukan apakah sudah semua PC itu sudah mendapatkan alamat IP yang sesuai, ya. PC 2 correct, VLAN 30, PC 3 correct. Oh, ini PC 3 default gateway-nya ya, salah ya. Harusnya default gateway-nya 40. Default gateway-nya 30 ya. Oke, coba kita masuk ke router 3. Kita run. Oke. Oh, sorry. Kita belum enable. Oke, di sini. Oh, ya. Jadi oke. Kita coba lihat lagi ya. Oke, di sini terlihat
Di sini ada pertanyaan, are there any issue with the HTTP configuration? Dapat kita lihat ya. Di sini default gateway untuk default routernya untuk VLAN 30 sudah benar ya, 30.1. Tetapi ini ada anomali, ada permasalahan bahwa default gateway untuk default router untuk LAN 40 dan LAN 50 nggak sesuai ya. Harusnya ini 40.1 dan ini 50.1. Oke. Jadi kita harus perbaiki ya. Kita harus perbaiki. Kita perbaiki ya. Dengan perintah IP DHCP full LAN 40. Itu di mana? LAN 40 ya. Default routernya 192.168.40.1. Begitu pula dengan LAN 50. Default routernya adalah 50.1. Oke. Kita coba lakukan ping. Ini default routernya kita lihat dari sini. Ya. LAN 50, 50.1, LAN 40, 40.1, LAN 30, 30.1. Lalu kita coba lakukan perintah. Kita lakukan reset IP pada setiap PC ya. Dari sini aja. Oke, udah 50. Ini PC 3 udah benar tadi ya. Oh, belum. Oke, 40.1. PC 2 sudah sesuai. Coba kita lakukan ping. Oke, ke PC 2 bisa, ke PC 4. Ke PC 4 dapatnya IP berapa? 50.10. Oke, PC 4 juga bisa ya, 50.10. Oke. PC part 2 selesai. Lalu part 3, masuk ke part 3 itu tentang verifikasi routing. Verify the following requirement have been met, if not complete the configuration. Kita lakukan verifikasi mengikuti kebutuhan ya yang sudah dilakukan. Jika tidak, kita perbaiki konfigurasinya. Semua router terkonfigurasi dengan OSPF preset ID1 dan tidak ada routing update harus terkirim melalui interface antar interface that do not have router connected, yang tidak terkoneksi pada router. Router 2 dikonfigurasi dengan default root IP versi 4 yang terpointing ke ISP dan terdistribusikan ulang melalui default router di OSPF versi 2 atau domain OSPF versi 2.
Lalu router 2 telah dikonfigurasi dengan IP versi 6, fully qualified default route point to ESP and redistribute the default route in ESPF versi 3. Jadi untuk router 2 ini ya. Untuk IP versi 6-nya default route-nya di OSPF versi 3. NAT-nya, Network Address Translation, itu terkonfigurasi pada router 2 dan belum untranslated address are permit to cross the internet. Belum diizinkan untuk melakukan translasi address untuk koneksi ke internet. Kita lakukan cek the routing table on all router. Kita dari router 3 dulu. Kita lakukan show IP route OSPF. Jadi di router 2 ini, router 3, gigabit 02-nya ini melalui untuk ke 10110 ke ini ya, ke network ini melalui 10.22.1 melalui ini ya, jaringan ini, network ini. Oke, betul. Ke 192.168.10 ke network yang ini ya. Untuk melalui ke network yang ini itu via melalui Ether 1 ya, via 10.33.1. Oke, betul. Lalu ke 20 titiknya ke ini, ke TFTP server untuk ke sini, ke switch 5, ke LAN switch 5. Ini di gigabit 02 ya, sama dengan tadi yang ke network ini melalui jalur 22.1. Oke. Kalau kita lihat di Jadi di semua router ini terkonfigurasi OSPF proses ID 1 ya. Jadi kita coba lihat dari router 1. Config. Oke, di sini dilihat router 1 OSPF ID1 sudah bagus ya. Passive interface gigabit 001 ya, ini. Passive interface karena di sini tidak ada router. Lalu kita ke R3. So di sini OSPF1 ya, sesuai ID1. Tapi di sini
tidak ada passive interface ya. Ini passive interface. Karena di sini nggak ada router. Oke. Karena layer 3 itu 3 bit 01 itu adalah ini ya, sub interface dari 930, 40, 50 dan 99. Yuk kita coba. SPF1 passive interface gigabit. Kita lakukan passive interface pada sub interface. Dan 99 perlu nggak ya? Coba deh. Nggak perlu ya. Oke. Kita ke router 2. Show run in router OSPF. Oke, udah ID 1. Oke, ID 1. Passive interface-nya untuk ininya belum ada ya. Belum ada. Kita lihat di sini. Nggak ada passive interface di sini ya. Ini bukan passive. Ini harusnya pasif ya. Karena di sini nggak ada router. Ini pasif nih harusnya. Oke. Ini juga pasif. Karena di sini tidak termasuk SPF. Oke. Router 2 sudah terkonfigurasi dengan IP versi 4, default routing, pointing ke ISP, dan disebut default route in OSPF versi 2 domain. Ya. Router 2, IP versi 6-nya dengan ya. Check routing table on all router. Oke. Kita cek di router 3. So, IP. Oke. Yang SPF 1, ini SPF ya. 2, 3. Router 3. Jadi router 3 itu yang SPF itu yang ke 10.11.0 ini melalui 10.221 gigabit 02. Nih. Lalu yang ini ke 10.192.10 melalui
10331 ini melalui gigabit 010. Ya. Dan berikutnya ke 20 dan 30 ini variable subnet via 10.221 ke ini ya, ke switch 5 melalui gigabit 02. Oke. Ini 1, 2, 3. Directly connected-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 3 VLAN. Dan di sini nggak ada root ke outside network ya. Oke, coba ke SPF-nya ada 1, 2, 3. Di router 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 SPF. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang directly connected 1, 2, nih, dan 2 dan 3 ini. Nih. Lalu kita ke router 2. SPF-nya 1, 2, 3, 4, 5 SPF. Ya. Yang directly connected-nya ada 1, 2, 3. Dan ini static root. Default static root. Ya, ini adalah default static root. Lalu, do all of the network appear on a router? Apakah semua network tampil ke router? Ya. Ping the outside host from R2. Kita ping ini ya, ke sini ya, 64, 100. Oke, sukses ya. Hasilnya adalah sukses. Ya, hasilnya adalah sukses ya. Ping dari router 2 ke outside host. Correct the default route propagation. Kemudian di router 2 dengan router OSPF1 lalu default originate. Oke. Udah.
Ya, ini default root. Ya, default root ya. Lalu router 2 terkonfigurasi dengan IP default root ya. Boleh default root point ke ESP ya. Default root InnoSPF versi 3 domain. SPF version 3. Redistribution menggunakan default root pada SPF versi 3. Lalu tes IP dari router 2 ke outlet host. Ini ya. Ping 201 DB8 P 64 10. Sukses ya. Lalu ke TFTP server. Ke TFTP server, TFTP. Ping ke TFTP server 20 254. Sukses ya. Sukses. Lalu dari router 2 ke PC 4. IP versi 4 50 10. Sukses ya. Lalu tes IP dari R3 dari router 3 ke outlet host. Ping 201 DB8 B64 10. Sukses ya. Oh, enggak sukses ya. Gagal ya. Gagal. If the ping failed, check IPv6 route on R3. Be sure to validate the route originate from R2. If the route does not appear, modify OSP configuration on R2. Ini padahal sudah. Ini SPF, sudah SPF. Ke TFTP ya. B20. Tetapi kita directly connected ke ini PC4 VLAN ya, ini. Oke. Kita permasalahannya nggak ada IP V6 root ya. Kita coba no default root ya, yang menggunakan IP V6 di router 2 nya coba. Di sini juga nggak ada IPv6 ya. Ini udah IPv6 SPF.
Oke, passive IP route ini default route. Oke, bit 00 dari DB 209 cloud. Jadi kita gunakan perintah ini ya coba ya. Kita coba ke IP, kita cek. Oke, kita coba ping ke offset host ya, sini ya. Oke, sekarang sudah sukses. Sip. Check connectivity from R2 ke udah berhasil ya, udah sukses. Oke, berikutnya adalah verify part 4 verify one teknologi ya. The serial link between R1 dan R2 digunakan untuk backup link pada saat ada failure. Should only carry traffic in the fiber link is invalid. Ini fiber ya. The internet link between R2 and 3 is fiber connection. Ini menggunakan fiber. The internet link between router 1 and router 3, is a fiber connection and should be used to forward traffic from R1. Digunakan untuk forward traffic dari router 1. Take a close look at the router table or N1. Router table R1 ya. Coba sampai. Are there any root user using serial link? Ada ya. Ini ya. Ini juga. Ini. Ya, ada beberapa yang terkoneksi menggunakan routing menggunakan serial link. Gunakan traceroute command to verify any suspicious path. Oke. Traceroute 20.254. Notice the traffic is being sent via S1 interface as opposed to G000 interface. Jadi trafficnya menggunakan menggunakan serial 10 ya, yang berlawanan menggunakan C000. Oke. Lalu yang B, the original configuration that came from previous serial WLAN 1 connection were transferred to the new device. Compare the G000 interface and serial 010 interface setting. Notice they both have SPF cost value set. Remove the SPF cost setting from the G000 interface. It will also necessary to remove setting on link router R3 that connect. Jadi kita meremove setting jalur R3 ya, yang terkoneksi ke R1. Oke.
interface ke 000 no IP or SPF cost 648. Berikutnya oh di router 3 ya, di router 3. Jadi selain kita remove di router 1, kita juga harus melakukan no IP SPF host di router 3. Interface, lalu no IP SPF host 68. Ya. Reissue the traceroute command from R1 to verify the path has changed. Kita lakukan traceroute dengan ini ya, traceroute. Ya. Dan sekarang jalurnya yang tadinya ada 2 hop, sekarang ada 3. Yaitu melalui jalur 10332 melalui sini ya sekarang, lalu 10221 ke sini, dan 20254. 20254. Oke. The chain has made the traffic over the faster link. However, the backup route need to be tested. Shut down the G2O interface on R3 and test connectivity to FTP server and outside. Jadi kita coba matikan. Kita shutdown interface 2 ya. Kita lakukan shutdown interface 2.0. Oke. Dan lakukan test connectivity to TFTP server and outside host. Ping 192.168.20.254. Oke, tetap sukses ya. Tetap sukses karena dia ya sudah ada backup, jalur backup ke melalui jalur ini ya, gigabit 1. Lalu ke outside host 64.100.100.10. Yang ke outside host-nya nggak berhasil ya. Karena tadinya jalur 332-nya kalau yang ke OSPF tadi berhasil ya. Tetapi yang ke outside host-nya nggak terkoneksi. Karena kenapa ya? Karena jalur routing ke
sini dia sudah nggak ada. Kita coba cari lagi. Karena mungkin router 2 require to perform NAT from all internal network. Oke. Coba. So IP NAT trans. Nggak ada ya, kosong ya. Kosong. Kita coba ke R3. Notice that the list is empty if you have only attempt the ping from R1. Attempt ping from the resources and recheck NAT translation on R2. Masih kosong. Coba ping dari sini, dari R1. Di router 1 juga nggak berhasil ya. Ya, ini yang serial interface-nya hilang ya. Oke. Harusnya, oke, kita lakukan set serial interface and set network translate address di router 2. Oke. Configure terminal. Oke. Ya, sekarang sudah sukses ya. Lalu yang kelima adalah verify connectivity. Device should be configured according to the addressing table. Sudah sesuai. Every device should be able to ping every other device internally. The internal PC should be able to ping outside host. Kita coba. Setiap PC harus bisa ping ke outside host. Ping 64 100 100 10. Oke, PC 1 cek bisa. PC 2 ping 64 100. PC 2 connect. PC 3 PC 3 connect. PC 4 connect. Lalu PC 4 should be able to ping the FTP server and the outside host using IP versi 6 ke versi 6. Versi 6 ke FTP server menggunakan IP versi 6. Ke FTP server menggunakan IP versi 6. 201 DB 8 di 20. Ini belum ya. PC 4 sudah able to ping the server. 201 DB 8 B.
Oke, di sini sudah 100% ya. Tapi kita masih belum bisa ngeping PC4. Ke sini. Nah, ini ya. Coba dulu. Oke, kita sudah komplit ya 100%. Meskipun ada yang di terakhir ini di PC4 tidak bisa nge-ping ke TFTP server menggunakan IP versi 6. Ini kita udah 100%. Oke, meskipun ada satu yang masih belum bisa terping ya. Connectivity test. Kalau yang enggak IP versi 4-nya udah berhasil. Oke. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya tentang penyelesaian konfigurasi troubleshooting enterprise network. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100%.